Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribu alasan ketika meminjam uang, beribu alasan pula ketika ditagih hutang. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Ibu Nining Sumarsi. Sebetulnya menurut saya pribadi nggak apa-apa minjam uang, apalagi kalau memang sangat dibutuhkan dan meminjam menjadi solusinya. Namun konsekuensi minjam di mana-mana ya harus bayar. Kalau belum sanggup membayar, bisa memberikan alasan yang masuk akal kepada si pemberi hutang. Itu pun kalau meminjamnya mungkin ke perseorangan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah cerita nyata di channel ini. Di suatu malam 30 Juni 2018 pukul 11, suatu rombongan keluarga dari Sukabumi datang ke pantai Kebun Kelapa Citepus Sukabumi. Salah seorang pria dalam rombongan itu bernama Jejen Suen mengatakan dia harus ke pantai karena beberapa kali keponakannya yang bernama Nining Sumarsi yang hilang terseret ombak di pantai itu sejak 8 Januari 2017 datang ke mimpinya minta dijemput. Jadi seorang perempuan bernama Nining Sumarsi hilang terseret ombak 8 Januari 2017 dan dijemput 30 Juni 2018 di pantai itu. Kedatangan mereka itu diketahui oleh Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah Kabupaten Sukabumi, Okih Pajri. Pihak keluarga mulai menyusuri area pantai Citepus Kebun Kelapa malam itu, namun nihil. Lalu salah satu anggota keluarga mengajak untuk memperluas area pencarian. Akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Tubuh Nining ditemukan di pantai Citepus Istiqomah 500 meter dari lokasi dia dilaporkan tenggelam dulu tahun 2017. Posisi Nining saat itu tergeletak di pantai, terkena deburan air laut dan masih menggunakan baju yang terakhir dia pakai ketika tenggelam, yakni baju kuning motif bunga dan celana hitam. Pak Oki yang mengetahui itu saat itu mengungkapkan bahwa kepulangan dan ditemukannya Nining ini adalah suatu keajaiban dari Tuhan. Kepulangan Nining yang merupakan warga Kampung Cibunar RT 5 RW 2 Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampet, Kabupaten Sukabumi membuat masyarakat kaget. Nining Sumarsi, 52 tahun, kembali pulang ke rumah usai dilaporkan tenggelam di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu 18 bulan lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Setelah ditemukan, keesokan paginya pukul 8 tanggal 1 Juli 2018, pihak keluarga melapor ke TKSK Kecamatan Kadudampet yang diterima oleh Bapak Mulin Syamsuddin. Pihaknya langsung berinisiatif berkoordinasi dengan tim medis Puskesmas Kadudampet. Nining dibawa ke RSUD R. Samsudin Kota Sukabumi menggunakan ambulan. Bapak Mudin yang mengetahui tentang berita kehilangan Nining sempat kaget dan merasa ini mimpi karena bagaimana mungkin Nining bisa pulang setelah diberitakan tenggelam terseret ombak. Mudin juga masih ingat proses pencarian Nining 18 bulan lalu dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Saat itu juga ada penemuan 2 jasad wanita, bahkan salah satunya dilakukan tes DNA dan keluarga. Namun, keluarga menolak jasad wanita yang ditemukan meninggal di pantai yang sama tempat Nining hilang. Akhirnya, jasad itu dimakamkan oleh pihak rumah sakit dan polisi di Patuburan, Pelabuhan Ratu. Setelah dinyatakan hilang pun dan jasad itu bukanlah Nining, keluarga langsung melangsungkan tahlilan atas kematian Nining. Diberitakan juga Koordinator Pos Basarnas Sukabumi Aulia Solihanto mengatakan pihaknya mendapat informasi yang sama dari postingan media sosial seorang warga bahwa Nining sudah pulang. Dia ingat betul siapa Nining itu karena dilihat dari foto dan arsip Basarnas Sukabumi, ia adalah orang yang sama yang pernah dicari pada tanggal 8 Januari 2017 hingga 14 Januari 2017 yang katanya hilang tenggelam. Pencariannya itu dilakukan ketika posisi gelombang yang sangat tinggi dan arah arus yang sangat kencang. Tentunya, berita kembalinya Nining ini menjadi berita menyenangkan dan mengajaibkan dan menyeratkan banyak tanda tanya dari berbagai pihak. Berita kembalinya Nining juga otomatis membuat bermunculan asumsi-asumsi kisah-kisah mistis di kalangan masyarakat. Sudah terbayang pasti pembicaraan mereka adalah seputar tokoh pantai Ratu Selatan Nyai Roro Kidul yang disebut-sebut andil dalam terseretnya Nining oleh ombak dan akhirnya bisa selamat. Nining yang dalam kondisi lemah kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin Sukabumi pada Senin 2 Juli 2018. Namun dari sinilah secara perlahan misteri hilangnya Nining mulai terungkap kebenarannya. Pada pemeriksaan dokter, dinyatakan bahwa Nining tidak ada ditemukan tanda-tanda tenggelam pada tubuhnya. Secara fisik, Nining tidak mengalami masalah yang berat.
hanya kondisi psikisnya yang dikhawatirkan karena terlihat seperti mengalami depresi berat. Sejak pertama kali ditemukan selamat, Nining belum bicara sedikit pun. Setelah ditangani rumah sakit, kondisi Nining lalu sedikit demi sedikit memperlihatkan perkembangan yang baik. Bahkan sudah bisa diajak bicara dan mau makan. Karena gemparnya berita Nining selamat setelah terseret ombak, kepolisian Sukabumi lalu melakukan penyelidikan terhadap fakta hilangnya Nining. Polisi meminta masyarakat untuk tenang dan tidak membuat spekulasi sendiri. Polisi meyakini Nining ini mungkin saja dulunya memang hilang, tapi bukan seperti yang dipikirkan masyarakat, dia terseret ombak, masuk ke dunia lain dan lain-lain. Ini murni karena hal-hal yang non-mistis. Mungkin saja memang hilang dulunya. Sekembalinya Nining, pihak kepolisian mencari kebenaran tentang tenggelamnya Nining 1,5 tahun lalu. Saat mengunjungi lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat Nining hilang dan ditemukan, pada 4 Juli 2018, Bapak Asep Edom, Ketua Operasional dan SDM Balawisata Kabupaten Sukabumi yang juga bertugas sebagai penjaga pantai, mengatakan bahwa pada 8 Januari itu tidak ada laporan orang tenggelam atau laka laut, yang ada laporan kehilangan. Pada mulanya Asep Edom itu sebetulnya enggan untuk terlibat lebih jauh dalam kasus kemunculan Nining ini. Ia hanya sebatas membantu bila ada pihak-pihak yang membutuhkan keterangan di lapangan. Namun ada sebuah statement yang menyebutkan bahwa Nining tenggelam dan tidak ada yang menolong, sehingga itu menggugah rasa tanggung jawab Balawisata. Maka Pak Asep merasa harus memberikan klarifikasi, apalagi diberitakan bahwa Nining menggapai-gapai minta tolong dan akhirnya hilang seperti yang pernah diceritakan Arif, keponakan Nining, Dedah adik Nining, dan tetangga Nining yang bernama Teni. Pak Asep Edom yakin bahwa kesaksian Nining meminta tolong dan tenggelam itu palsu. Misteri Nining kian terang saat seorang pengurus panti sosial Aura Ulas Kasih di Pelabuhan Ratu menyebut bahwa ia pernah merawat seorang pasien dengan ciri-ciri fisik seperti Nining. Tapi anehnya keluarga Nining menolak pernyataan tersebut. Di sisi lain, pengurus panti yakin bahwa Nining adalah pasien yang pernah mereka rawat yang dinamai Mrs. X12. Saat ditemui tim kumparan pada 4 Juli 2018, Wiwin Winarti, pengurus panti sosial Aura Ulas Kasih, mengatakan Nining pernah berada di pantinya sekitar akhir tahun 2017 hingga 2018. Wiwin ingat betul karena Nining adalah orang yang ia sendiri mandikan dan ia urus saat itu. Wiwin mengatakan ketika ramai pemberitaan soal pulangnya Nining, ia belum mengetahui bahwa Nining yang dimaksud adalah pasien yang pernah ia rawat. Sampai akhirnya polisi mendatangi tempatnya dan meminta keterangan, dan Wiwin melihat langsung foto yang dibawa oleh pihak kepolisian. Selain mengecek ke Balawisata dan kesaksian panti sosial, tidak ketinggalan tentunya polisi mengecek kebenarannya kepada saksi-saksi keluarga dan tetangga. Polisi awalnya menanyai orang-orang di sekitar keluarga Nining. Mereka adalah Jejen, paman Nining, Dedah adik Nining, dan Tini, tetangga Nining yang oleh keluarga Tini disebut sebagai saksi tunggal yang menyaksikan Nining tenggelam. Tapi setelah diperiksa polisi, Tini membantah keterangan bahwa dirinya melihat Nining tenggelam. Kenyataannya, Tini mengatakan mengetahui Nining tenggelam itu dari Dedah adiknya Nining. Malah Tini lalu menyarankan kepada keluarga agar membuat laporan ke kepolisian. Setelah didalami lagi keterangannya dari para saksi, ternyata keterangan mimpi yang dialami oleh Jejen Suen, paman Nining, adalah tidak benar. Yang benar adalah ada yang menghubungi Jejen via telepon memberitahu lokasi Nining. Dalam pemeriksaan ini, polisi telah memeriksa lebih kurang 9 orang saksi. Sebagian besar adalah anggota keluarga Nining. Seperti puzzle, sedikit demi sedikit akhirnya kebohongan Nining benar-benar mulai terungkap pada Jumat 6 Juli 2018. Berdasarkan pemeriksaan terakhir dari kepolisian, ditemukan fakta bahwa hilangnya Nining adalah suatu peristiwa yang sudah diskenariokan oleh Nining sendiri melalui saran dari salah seorang yang belum disebutkan. Tujuannya adalah untuk menghindari hutang bank. 2 hari sebelum berangkat rekreasi ke Pelabuhan Ratu, ternyata Nining curhat masalah kepada saudaranya, yaitu Dedah, yang berkaitan dengan hutang piutang bank. Kemudian Nining membuat skenario tenggelam agar dinyatakan hilang dan meninggal saat rekreasi di Pelabuhan Ratu. Setelah berhasil dengan skenario hilang dan tenggelam, Nining mendatangi saudaranya di Cianjur dan menceritakan skenario-nya itu, lalu ia minta dicarikan pekerjaan di Jakarta.
Fakta kunci yang menjadi penyebab Nining pura-pura hilang akhirnya juga terungkap. Dari hasil pemeriksaan 3 saksi tambahan, yaitu 2 kerabat Nining dan 1 saksi dari pihak BRI, pada pertengahan 2016 lalu, Nining ternyata mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Cisaat senilai 35 juta dengan masa pinjaman selama 2 tahun dengan angsuran sebesar 1,8 juta per bulan. Namun Nining hanya mampu membayar cicilan hingga 7 bulan saja. Diduga karena tidak mampu membayar cicilan, akhirnya Nining membuat rekayasa itu. Dan berhasil. Pada 31 Januari 2017, cicilan tersebut dianggap lunas oleh Bank BRI dengan berbekal surat kematian yang dibawa kerabatnya kepada bank. Dan Nining akhirnya dinyatakan sudah lepas dari hutang di Bank BRI dengan pengembalian sertifikat rumah yang menjadi jaminan kepada pihak keluarga. Aduh, Bu Nining, speechless saya nyimaknya. Sementara Wanda, anak Nining Sunarsih, mengungkap fakta lain di balik hal ini. Setelah rekreasi ke pantai di Pantai Kebon Kalapa, Wanda saat itu tidak ikut. Perihal ibunya tenggelam pun, Wanda diberitahu oleh Ibu RW. Selama menghilang, ia tidak pernah diberitahu di mana ibunya berada. Ia hanya diberitahu oleh bibinya, yaitu Ibu Dedah, bahwa ibunya masih hidup. Kabar tersebut ia dapat sekitar 2 bulan setelah Nining menghilang. Ketika ia menanyakan di mana ibunya kepada Bibi Dedah tidak menjawab. Wandi juga mengaku tidak tahu menahu soal hutang piutang ibunya. Ia tidak menyangka bahwa ada skenario di balik peristiwa ini. Wandi dapat info dari pamannya kalau ibunya itu ditemukan lewat mimpi. Fakta ini sekaligus mematikan asumsi bahwa hilangnya Nining terkait dengan hal-hal mistis yang sempat ramai dibicarakan. Di awal mula kasus ini mencuat. Ya ampun, Nyai Roro Kidul jadi tersangka padahal dia tidak tahu apa-apa. Setelah dinyatakan sehat dan tingkat stres Nining menurun, Nining diperbolehkan untuk pulang. Tapi saya tidak menemukan bagaimana respon dari pihak bank setelah diketahui bahwa Nining dan keluarga berbohong untuk menghapuskan hutang di bank tersebut. Ibu Nining dan yang terlibat mungkin tidak menyangka bahwa akal-akalan mereka akan menyeret banyak pihak, tidak cuma bank, tapi juga melibatkan kinerja tim Bala Wisata Sukabumi, tim Basarnas, panti sosial, dan yang pasti kepolisian. Ini adalah salah satu kasus yang menurut saya dengan modus termind blowing sih, tapi sekaligus merepotkan. Semoga ini tidak menjadi ide untuk yang lain, justru jadi pelajaran agar berpikir lebih dalam kalau mau berhutang kepada siapapun, supaya bisa terpikirkan bagaimana cara melunasinya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, please klik like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.